ikan tuna berenang super cepat sehingga 80 km per jam. Bernapas ikan tuna obligate rem ventilation. Ikan tuna dapat mengatur suhu tubuhnya lebih tinggi dari air. Ikan tuna menurut kaitan Al-Quran secara umum, ikan tuna termasuk diperbolehkan dan halal untuk diperkonsumsi karena disebut dalam Al-Quran sebagai daging segar. Ikan tuna menurut hadis, tidak ada hadis fikih yang menyebutkan ikan tuna secara langsung, namun status halal didukung oleh firman Allah dalam Al-Quran, dihalalkan bagi binatang, buruan laut, dan makanan laut. Surah Al-Maidah ayat 96. Kalian tahu nggak? Ikan paus adalah hewan mamalia laut terbesar di dunia yang beratnya bisa hampir lebih dari 180 ton. Dan kalian tahu nggak? Dulu di zaman Nabi, ada salah satu Nabi yang bernama Yunus yang pernah ditelan ikan besar. Dan banyak ulama yang berpendapat bahwa ikan yang menelan itu adalah ikan paus. Meski belum ada yang menjelaskan apa jenis pausnya, tapi banyak yang berpendapat bahwa benar yang menelannya adalah ikan paus. Dan hebatnya kuasa Allah yang bisa menyelamatkan Nabi dari dalam perut ikan itu. Dan sungguh luar biasanya Allah yang telah menciptakan makhluk yang hidup di laut dengan ukuran yang sangat besar itu. Ikan anglerfish. Ikan anglerfish hidup di kedalaman lebih 200 meter di bawah permukaan laut, di mana cahaya matahari tidak dapat menembus. Kondisi ini membuat banyak spesies di wilayah ini mengembangkan cara unik bertahan hidup. Salah satunya dengan menghasilkan cahaya sendiri. Keunikan bentuk tubuh anglerfish memiliki tubuh yang aneh dengan kepala besar dan mulut penuh gigi tajam, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang gelap dan penuh tekanan tinggi. Bentuk tubuhnya menunjukkan bagaimana makhluk ini diciptakan dengan sesuai habitatnya. Cahaya yang dimilikinya, anglerfish membantunya untuk memburu di kegelapan. Cahaya ini bereaksi dari kimia yang berasal dari dalam tubuhnya, yang dirancang dengan sangat kompleks. Firman Allah tentang cahaya dalam surat An-Nur ayat 35, Allah berfirman bahwa Dia adalah langit dan bumi. Cahaya ini bisa membuat anglerfish bertahan hidup di kedalaman laut yang sangat dalam. Perhatikan hewan yang satu ini, jerapah, makhluk yang unik dengan ciri paling menonjol, lehernya yang sangat panjang. Leher itu bukan hanya membuat jerapah terlihat berbeda, tapi juga menjadi anugerah luar biasa dari Allah untuk kelangsungan hidupnya. Dengan leher panjang, jerapah bisa menjangkau daun-daun segar dan puncak pepohonan tinggi yang tidak bisa diraih hewan lain. Ini menunjukkan bagaimana Allah memberikan setiap makhluk yang kemampuan khusus sesuai kebutuhan hidupnya. Tidak hanya itu, jerapah juga memiliki jantung yang sangat kuat untuk memompa darah hingga ke otaknya yang jauh di atas. Saat kita melihat kehebatan ciptaan ini, kita belajar bahwa tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Setiap detail pada jerapah membuktikan kebijaksanaan Allah dalam mengatur kehidupan di darat. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melihat keindahan ciptaan Allah dan mengingat kebesarannya, maka itu termasuk zikir kepada Allah. Tahukah kalian bahwa di darat ini terdapat kehidupan makhluk kecil yang memiliki keunikan dan kehebatan yang gak kalah keren dari makhluk-makhluk yang lainnya, dan juga yang dimana kehebatan makhluk ini terkait ke dalam sebuah hadis dan ayat di Al-Quran. Nah, nama hewan atau makhluk darat ini biasa disebut rayap. Keunikan rayap ini yaitu dia bisa berevolusi menjadi laron. Ketika rayap sudah berubah menjadi laron, ia hanya memiliki kesempatan hidup dalam satu malam saja. Dan kehebatan rayap ini adalah ia bisa membangun sarang yang menjulang tinggi seperti gedung pencakar langit dengan sistem ventilasi dan pendingin alami yang canggih. Padahal, rayap adalah makhluk kecil yang buta. Siapa yang mengajarkan mereka teknik arsitektur dan insinyur sebaik itu? Nah, hal ini selaras dengan surat Hud ayat 6 yang berisi firman Allah yang menyatakan bahwa tidak ada satupun makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Allah mengetahui tempat kediaman dan tempat penyimpanannya, dan semua itu telah tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Al-Lawhul Mahfuz. Laba-laba adalah hewan kecil yang memiliki 8 kaki dan dapat menghasilkan garam untuk menangkap mangsa. Beberapa fakta unik tentang keindahan laba-laba
itu, jaring laba-laba yang rumit dan indah, bentuk dan warna tubuh yang unik dan beragam, kemampuan menghasilkan sutra yang kuat dan elastis, pola-pola unik pada tubuh laba-laba seperti garis-garis atau bintik-bintik. Laba-laba juga memiliki keindahan dalam hal kemampuan dan perilakunya, kemampuan memanjat dan bergerak dengan lincah, perilaku berburu yang cerdas dan strategis, kemampuan membuat jaring yang kompleks dan efektif untuk menangkap mangsa. Dengan demikian, laba-laba tidak hanya sekadar hewan kecil yang menakutkan, tetapi juga memiliki keindahan dan keunikan tersendiri. Dalam Islam, laba-laba merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki peran dan hikmah. Al-Quran menyebut laba-laba pada surah Al-Ankabut ayat 41 sebagai perumpamaan bagi orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Allah menggambarkan rumah laba-laba sebagai rumah yang paling rapuh. Ayat ini memberikan pelajaran tentang kelemahan bergantung kepada selain Allah. Selain itu, terdapat kisah yang sangat dikenal dalam sejarah Islam, yaitu ketika Rasulullah SAW berlindung di Gua Sur saat hijrah. Menurut riwayat, seekor laba-laba membuat jaring di pintu gua sehingga musuh mengira tidak ada orang di dalamnya. Peristiwa ini dipahami oleh banyak umat sebagai bentuk pertolongan Allah melalui laba-laba. Islam mengajarkan untuk tidak menyakiti hewan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Laba-laba juga termasuk makhluk yang memberi manfaat dalam ekosistem, seperti mengendalikan serangga. Pandangan Islam terhadap laba-laba menekankan bahwa makhluk kecil pun dapat menjadi sarana pelajaran dan pertolongan dari Allah, serta mengingatkan manusia akan pentingnya hanya bertawakal kepadanya.